Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para mahasiswa. Materi perkuliahan kita untuk mata kuliah strategi pembelajaran sejarah kali ini adalah model-model pembelajaran yang bisa digunakan atau diterapkan dalam pembelajaran sejarah. Kita akan membahas beberapa model pembelajaran. Model ini sudah sangat dikenal atau banyak dikenal secara umum, tidak hanya pada mata pembelajaran sejarah, tapi juga pada pembelajaran lain. Dan kita akan mencoba menggunakan atau menerapkan model-model ini nanti dalam pembelajaran sejarah. Ya, baik. Yang pertama adalah model jigsaw atau model tim ahli. Ini sudah cukup klasik model ini dan sudah mengalami berbagai perkembangan atau modifikasi-modifikasi gitu ya. Nah, secara umum langkah-langkah model ini ada cukup banyak langkah ini. Yang pertama adalah siswa dikelompokkan ke dalam tim-tim. Satu tim bisa beranggotakan 4-5 orang ya, tergantung dari materi yang akan dipelajari gitu ya. Jadi misalnya materi yang dipelajari adalah tentang perang Diponegoro misalnya, atau perang Jawa ya. Di dalamnya ada submateri pertama faktor-faktor atau latar belakang ya, meletusnya perang Diponegoro gitu. Yang kedua proses terjadinya perang Diponegoro itu sendiri ya. Yang ketiga dampak-dampak ya yang ditimbulkan dari perang Diponegoro, dan yang terakhir berakhirnya perang Diponegoro misalnya. Ada empat submateri misalnya gitu ya. Itu dibagi ke dalam tim-tim nanti akan membahas setiap submateri itu. Jadi setelah siswa dikelompokkan ke dalam tim, kalau materinya tadi 4 ya berarti satu tim anggotanya 4 orang gitu. Nah, yang kedua adalah tiap siswa dalam tim itu diberi bagian materi yang berbeda. Jadi 4 orang tadi ya, misalnya siswa yang pertama itu bagian latar belakang perang Diponegoro, siswa yang kedua bagian proses perang itu sendiri, siswa ketiga dampak-dampak perang Diponegoro, dan yang keempat berakhirnya perang Diponegoro. 4 orang ini itu masing-masing diberi bagian materi itu ya. Nah, selanjutnya setelah masing-masing siswa mendapat bagian materi itu, mereka mempelajari masing-masing bagian materi itu di dalam kelompok sesuai dengan tugasnya itu. Pelajari sampai paham ya, sampai bisa dimengerti gitu. Nah, kemudian setelah materinya dipelajari dan siswa bisa memahaminya ya dengan baik, maka kemudian anggota dari tim yang berbeda itu kemudian dikelompokkan menjadi satu dengan tim yang lain. Jadi misalnya anggota kelompok yang bagiannya adalah latar belakang perang Diponegoro itu dijadikan satu dengan anggota kelompok lain yang juga mendapat bagian materi itu. Nah, siswa yang mendapat bagian proses perangnya juga dikelompokkan dengan kelompok lain yang juga materinya sama, dan seterusnya begitu. Nah, mereka akan berkumpul di kelompok baru untuk membahas materi yang sama. Nah, mereka mendiskusikan itu dalam kelompok baru itu ya, sampai ya diskusinya saling bertukar pemahaman, pengertian tentang materi itu ya, sampai mereka bisa ya punya pemahaman yang mendalam tentang materi itu ya, sehingga mereka bisa dikatakan sebagai sebuah kelompok ahli ya, di bidang materi tersebut gitu. Nah, itu langkah keempat. Langkah berikutnya yang kelima adalah setelah selesai diskusi sebagai tim ahli tadi ya, dengan tema yang sama, kemudian tiap anggota kelompok kembali ke kelompok asalnya. Dan kemudian di kelompok asalnya itu mereka menjelaskan materi yang sudah dikuasai itu ya, menjelaskan kepada anggotanya yang lain. Jadi kalau ada 4 orang ya berarti ada 4 tema, jadi mereka 4 orang ini menjelaskan ya
satu persatu kepada teman-temannya ya tentang materi yang telah dikuasainya itu. Jadi mereka betul seperti ahli yang sudah menguasai dan akhirnya bisa menjelaskan ya, dengan utuh ya terhadap anggota yang lain. Nah, sementara anggota yang lain ya mendengarkan dengan seksama, dengan sungguh-sungguh ya, sehingga bisa juga memahami ya apa yang disampaikan oleh temannya itu. Nah, berikutnya setelah semua anggota kelompok di dalam tim itu paham terhadap materi secara utuh ya, secara keseluruhan ya, baik materi 1, 2, dan 4 sampai 4 ya, itu kemudian masing-masing tim itu mempresentasikan hasilnya di depan kelas ya. Jadi ini masuk ke forum diskusi kelas. Misalnya ada berapa kelompok ya, ada berapa tim ya, ada 6 tim misalnya ya. Nah, dari masing-masing tim itu presentasi ya di depan kelas ya, memaparkan hasil diskusinya sama di dalam video itu. Nah, setelah semuanya prestasi, maka kemudian dilanjutkan dengan evaluasi dari guru. Jadi guru selama siswa itu presentasi, guru memberi mencatat ya hal-hal yang sekiranya bagi siswa belum secara mendalam dipahami ya, perlu ada yang ditambahkan ya, atau ada yang kurang dari apa yang disampaikan oleh masing-masing kelompok atau tim tadi ya, guru bisa memberikan evaluasi. Oh ini kekurangannya di sini, kurangnya di sini. Nah, guru menambahkan penjelasan-penjelasan yang semakin memperdalam ya, pemahaman materi para siswa. Nah setelah itu ya penutup ya, ini kira-kira lamanya gitu ya. Ini jigsaw gitu ya. Nah ini gambarannya misalnya siswa di dalam satu tim ya, ini mereka 4 orang gitu ya, 4 orang ya. Ini berbagi tugas ya. Siapa kebagian apa ya, terus mereka mempelajari masing-masing bagiannya itu. Nah, baru kemudian setelah itu setelah mereka masuk ke dalam kelompok yang baru tadi, tim ahli, ya, mereka kembali lagi ke kelompoknya ya, dan mempresentasikan ini ya sedikit gambar ya tentang bagaimana siswa sedang mempresentasikan kepada temannya yang lain ya tentang materi yang sudah dikuasainya. Ya, ini contohnya. Nah, yang kedua adalah yang dikenal dengan STAT ya, atau Student Teams Achievement Division. Ya. Tim siswa kelompok berprestasi. Ini yang dirancang oleh Slavin, Robert Slavin ini, tahun 95 ya, sudah cukup lama ya. Nah, langkah-langkah dari model ini adalah yang pertama membentuk kelompok yang anggotanya 4 orang ya, secara majmuk, secara heterogen ya, campuran gitu ya. Ada laki-laki, ada perempuan ya, ada kalau misalnya kelas itu terdiri dari berbagai suku, maka ya bisa bisa menggambarkan keanekaragaman suku gitu ya, atau secara tingkatan akademik juga bisa gitu ya. Ya intinya ini kelompoknya harus heterogen gitu ya. Kemudian berikutnya setelah terbentuk kelompok, guru menyajikan materi. Apa materinya? Nah, kalau tadi misalnya materinya tentang peran Diponegoro ya guru menyampaikan itu. Ya. Selanjutnya guru memberi tugas kepada kelompok untuk dikerjakan oleh anggota kelompok. Jadi guru memberi tugas, apa tugasnya? Nah, misalnya tugas untuk melakukan kajian ya yang lebih mendalam ya tentang dampak-dampak dari perang Diponegoro. Guru tadi sudah memberi gambaran ya secara umum ya. Nanti siswa diberi tugas lagi kira-kira dampak-dampak lain apa yang bisa yang terjadi. Nah, selain yang tadi sudah dijelaskan oleh guru, misalnya tugas. Nah, anggota yang sudah paham ya, dapat menjelaskan pada anggota lain ya sampai semua anggota dalam kelompok dapat memahami. Ternyata dari hasil kerja kelompok itu ditemukan beberapa penyebab ya, beberapa dampak ya yang menjadi dampak penyerta dari perang Diponegoro ya, dan kemudian dijelaskan kepada teman-teman yang lainnya sehingga semuanya menjadi paham.
Nah, setelah itu guru memberi kuis atau pertanyaan kepada seluruh siswa ya. Nah, dan pertanyaan itu nanti dikerjakan secara individual. Jadi tidak lagi bekerja sama ya. Kalau tadi masih proses kerjasama dalam kelompok bisa ya saling bantu ya. Tapi kalau ini kalau sudah mengerjakan kuis, ini sudah kerja individual gitu ya. Nah, ini juga bisa menjadi bahan evaluasi ya kuis ini ya atau pertanyaan ini. Nah, terus selanjutnya guru memberi evaluasi ya. Evaluasi ya, bagaimana proses siswa tadi mengikuti langkah-langkah ini ya. Apa yang mungkin bagi guru kurang atau belum bisa berjalan dengan baik ya, itu bisa menjadi bahan evaluasi gitu ya. Nah, kemudian kesimpulannya, kesimpulan guru memberi kesimpulan terhadap materi yang disampaikan ya, juga proses tadi diskusi atau pembelajaran ya selama di kelompok. Gitu. Nah ini start. Ya. Nah ini dua model ini bisa diterapkan dalam pembelajaran sejarah ya. Ya tentu dengan menyesuaikan ya, dengan mengadaptasikan dengan materi pembelajarannya ya, dan juga kebutuhan untuk mencapai tujuan pembelajaran ya. Di samping ya kondisi siswa ya, kira-kira memungkinkan belum untuk diterapkan model ini gitu ya. Ya begitu kira-kira dua model yang mudah-mudahan bisa kita terapkan ya, kita coba ya untuk pembelajaran sejarah ya. Ya baik, nanti bisa kita lanjutkan dengan diskusi ya untuk memperdalam materi ini. Ya, terima kasih.